Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Askia dari kelas 11 IP 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Apa sih konflik itu? Apa sih kekerasan itu? Dan apa sih perdamaian itu? Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga tersebut. Langsung aja, yang pertama itu konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu konflik, yang artinya saling berbenturan, berlawanan, dan ketidaksesuaian. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Sedangkan pengertian konflik menurut beberapa ahli itu ada Surjono Sukanto. Ia mengatakan bahwa konflik adalah suatu proses untuk meraih tujuan melalui ancaman disertai kekerasan. Selanjutnya ada Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa konflik adalah pertarungan antara dua kelas, yaitu kelas yang ingin mempertahankan dengan kelas yang menginginkan perubahan. Selanjutnya itu ada Kurt Simmel yang mengatakan bahwa konflik adalah cara mencapai persatuan meski harus membinasakan salah satu pihak. Yang terakhir itu ada Robert M. Z. Lawang. Dia juga mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status kekuasaan, dan otoritas. Sebenarnya banyak pengertian konflik menurut beberapa ahli, cuman kalau saya masukkan di sini semuanya nggak bakalan cukup, jadi kalian bisa search di Google. Nah, selanjutnya itu ada kekerasan. Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut violence, berasal dari bahasa Latin yaitu violentina, yang artinya penggunaan kekuatan fisik hingga dapat melukai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau bisa menyebabkan kematian seseorang, dan bisa juga menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut James Birrell, kekerasan adalah manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan massa. Ada juga menurut Surjono Sukanto, ia mengatakan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Begitu juga dengan Black, ia mengatakan bahwa kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan. Dan yang terakhir itu ada kata Thomas Hobbes. Ia mengatakan kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Nah, jadi konflik sama kekerasan beda apa sama sih? Tentu aja beda ya guys. Jadi konflik sama kekerasan itu mempunyai perbedaan dari segi positif, segi tujuannya, habis itu dari segi pengertiannya aja juga berbeda. Nah, bisa kita lihat dari pengertiannya, kalau konflik itu hasil proses interaksi sosial yang bersifat negatif atau disosiatif. Sedangkan kekerasan, ia agresi jahat yang tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adaptif biologis. Adapun juga perbedaan konflik dan kekerasan sebagai fakta sosial. Kalau konflik itu tidak dapat dihindari, sedangkan kekerasan bukan pembawaan manusia dan memiliki tingkat kedestruktifan yang berbeda. Dari segi tujuannya, konflik memperoleh kemenangan dan menghancurkan pesaingnya, sedangkan kekerasan tidak memiliki tujuan dan muncul karena dorongan nafsu itu sendiri. Dan ada juga yang terakhir ini perbedaan dari dampak positifnya. Kalau konflik, dampak positifnya dapat mendorong suatu perubahan, sedangkan kekerasan dapat meningkatkan seiring dengan perkembangan peradaban. Nah, konflik ini mempunyai teori-teori tersendiri. Jadi teori konflik itu ialah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyelesaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.
Nah, selanjutnya ini ada teori dinamika kelompok. Teori dinamika kelompok ini adalah salah satu dari teori kekerasan. Jadi, teori dinamika kelompok ini timbul karena hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi dalam kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan sosial terjadi sedemikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu direspon sama cepatnya oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya. Contoh, bisa kita lihat dari masuknya perusahaan internasional ke wilayah pedalaman Papua yang membawa berbagai teknologi, perilaku, hingga tata nilai yang berbeda. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat merasa tersaing dan muncullah kehilangan rasa memiliki yang berakhir dengan perlawanan kekuasaan. Nah, materi yang terakhir itu ada perdamaian. Apa sih perdamaian itu? Perdamaian adalah suasana di mana tidak adanya permasalahan yang meresahkan. Istilah damai ini sering diartikan sebagai ketentraman, harmoni, dan juga ketenangan. Jadi perdamaian ini salah satu penyelesaian dari konflik dan kekerasan. Apa sih penyebab terjadinya perdamaian itu? Yang pertama ada memiliki tujuan yang sama. Jadi individu yang memiliki tujuan yang sama akhirnya muncullah perdamaian. Dan kedua itu ada individu yang saling mengalah, tidak egois, dan saling menghargai. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan budaya. Maksud dari pendekatan budaya ini mengetahui budaya setiap masyarakat agar bisa memahami karakteristik masyarakat tersebut. Dan yang terakhir itu ada terbentuknya kebersamaan. Dengan terbentuknya kebersamaan maka tidak ada munculnya konflik ataupun kekerasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.